Yos nakama, selamat datang di Laftel Anime. One Piece Chapter 1091 sudah banyak dinantikan oleh para player. Insiden besar Egghead telah resmi dimulai. Pihak Angkatan Laut sudah mulai melancarkan serangan mereka ke dalam Pulau Egghead. Bajak laut topi jerami masih terperangkap di dalam Levis. Dan saat ini Vegapunk sedang mencoba meretas sistem Frontier Dome agar mereka bisa segera pergi keluar dari Pulau Egghead. Namun sebenarnya masalah besar baru saja dimulai. Borsalino, sang admiral monyet kuning, sedang mencoba memaksa untuk memasuki area Levis. Karena dia adalah manusia cahaya, sistem pertahanan milik Vegapunk itu tak akan berefek apa-apa padanya. Kizaru pastinya akan bentrok dengan Luffy. Apalagi saat ini, Kizaru sedang bergerak menuju ke arah Luffy berada. Pertarungan mereka pasti akan berlangsung lama. Nah, apakah kru Luffy akan kabur dari area laboratorium tanpa Luffy? Apalagi pihak Angkatan Laut membawa pasukan yang mahir menggunakan teknik Rokushiki, di mana mereka pasti sudah menguasai teknik Skywalk. Nah, pasukan elit ini akan berjaga di pinggiran Levis dan akan segera masuk untuk menyerang ketika sistem Frontier Dome berhasil dinonaktifkan. Yap, mau tidak mau, bajak laut topi jerami harus bertarung habis-habisan melawan Angkatan Laut. Ingat, jika narator sudah bertitah, hasil dari insiden besar Egghead akan mengguncang dunia. Sehingga sudah dapat dipastikan bajak laut topi jerami tak akan bisa kabur dari Pulau Egghead tanpa bertempur melawan Angkatan Laut. Yap, musuh utama mereka adalah 9 Vice Admiral, 1 Admiral dan 1 Gorosei. Apakah kekuatan mereka saat ini sudah cukup untuk bertarung melawan mereka? Khususon untuk Luffy, Zoro, Sanji, dan Jinbe, mungkin kekuatan mereka sudah dapat mengimbangi para Angkatan Laut tersebut. Namun bagaimana dengan kru topi jerami yang lain? Mereka harus segera mendapatkan power up dalam pertempuran ini. Dan alat-alat canggih milik Dr. Vegapunk adalah jawabannya. Apa saja power up yang kemungkinan akan didapatkan oleh kru topi jerami? Pertama adalah Chopper. Dari reaksi pertama kali Chopper bertemu dengan Vegapunk, dia sangat antusias mengenai kepintaran Vegapunk yang juga menguasai ilmu kedokteran. Chopper akan mempelajari banyak hal mengenai ilmu pengobatan dari Vegapunk, karena memang mimpi Chopper yaitu agar dia mampu mengobati seluruh penyakit yang ada di dunia ini. Nah, bisa saja setelah bajak laut topi jerami kembali ke Wano Kuni, dia sudah mampu untuk menyembuhkan efek negatif dari buah iblis Smile. Vegapunk sudah terbukti mampu mengobati efek gigantifikasi dari anak-anak yang ada di Punk Hazard dengan membuat ukuran tubuh mereka menjadi normal kembali. Pasti ilmu yang dimiliki oleh Vegapunk juga mampu untuk menghilangkan efek buah iblis Smile dan juga sama-sama ulah dari Caesar Cloud, di mana Chopper pasti akan segera mendapatkan ilmu tersebut. Yap, jika tadi dari segi pengobatan, inilah power up yang akan Chopper dapatkan dalam segi pertempuran. Teknik andalan Chopper saat ini dalam bertarung adalah Monster Point. Teknik ini sudah mendapatkan sedikit upgrade oleh Caesar Cloud, di mana durasi perubahannya bertambah menjadi 30 menit. Namun efek sampingnya sangat membagongkan. Setelah efeknya habis, Chopper langsung berubah menjadi sosok kakek tua dengan perawakan seorang bayi. Di tangan Vegapunk, pasti perubahan Monster Point akan menjadi lebih sempurna. Caesar Cloud menambahkan obat NHC 10 ke dalam Monster Point milik Chopper. Obat yang sama seperti yang digunakan untuk proses gigantifikasi. Dan Vegapunk memiliki obat penawarnya. Itu artinya Chopper akan mampu menghilangkan efek samping dari Monster Point-nya saat ini. Selain itu, Vegapunk juga pasti mampu untuk meningkatkan durasi Monster Point milik Chopper. Selanjutnya adalah Nami. Kemampuan Nami yaitu memanipulasi cuaca menggunakan kelimatak miliknya. Selain itu, Nami juga sudah memiliki Zeus sebagai budaknya, di mana hal itu sudah terbukti menambah daya serang Nami ketika menggunakan serangan berbasis geledek. Nah, saat Franky berada di kampung halaman milik Vegapunk, dia mengetahui jika Vegapunk berusaha memanipulasi iklim bersalju yang ada di sana, di mana Vegapunk saat ini sudah berhasil melakukannya di Pulau Egghead. Iklim di perairan Pulau Egghead cenderung bersalju, namun Vegapunk berhasil mengubah area Pulau Egghead menjadi beriklim tropis. Yap, kemampuan mengendalikan cuaca milik Nami dapat dilakukan dengan cara menggunakan teknik yang dinamakan Weather Egg. Sedangkan Vegapunk juga menggunakan arsitektur seperti telur di Pulau Egghead
untuk mengatur cuaca di sana. Apakah semua itu hanya sebuah kebetulan semata? Apakah akan ada transfer ilmu dan teknologi antara Nami dengan Vegapunk, sehingga kelima taknya akan dimodifikasi? Jika benar, maka akan sangat membagongkan. Dengan bantuan Zeus, Nami mampu menciptakan petir dahsyat. Dan mungkin dengan bantuan Vegapunk, teknik Weather Egg Nami akan menciptakan api panas sedahsyat Bolo Breath, atau angin tornado seperti teknik serangan milik Kaido. Selanjutnya adalah Franky. Seharusnya arc Egghead ini menjadi arc-nya Franky, karena banyak power up yang bisa didapatkannya di sini. Satu kelemahan Franky sampai saat ini adalah bagian punggungnya yang belum berupa cyborg. Karena Franky melakukan semua modifikasi pada tubuhnya tanpa bantuan orang lain. Mungkin di sini peran dari Vegapunk dapat menyempurnakan wujud cyborg yang dimiliki oleh Franky. Selain itu, ada hal yang menarik mengenai Franky dan kapal Thousand Sunny. Bounty terbaru milik Franky menggunakan foto profil kepala dari kapal Thousand Sunny. Apakah akan ada upgrade besar-besaran pada kapal dari bajak laut topi jerami? Sistem docking adalah salah satu hal yang menjadi keunggulan yang dimiliki oleh Franky. Robot General Franky pun tercipta dari sistem docking ini. Apakah nantinya kapal Thousand Sunny akan bergabung dengan robot Vega Force milik Vegapunk dan berubah menjadi Megazord? Pastinya akan sangat menarik kok. Selanjutnya ada Usopp. Skill bertarung jarak jauh milik Usopp memang sudah tak perlu diragukan lagi. Namun bagaimana jika Usopp dihadapkan dengan pertarungan jarak dekat? Alat milik Vegapunk adalah solusinya. Beberapa chapter ke belakang, senjata perisai gelembung milik Vegapunk mendapatkan banyak highlight. Alat itu memiliki tingkat pertahanan yang tinggi, bahkan dapat menahan ledakan besar sekalipun. Selain itu, Bubble Shield juga melemahkan pengguna buah iblis seperti konsep dari batu laut. Sehingga dengan senjata itu, keselamatan Usopp pasti akan lebih terjaga. Selain itu, dia juga bisa melapisi pelurunya dengan Bubble Shield, agar serangannya dapat berdampak pada pengguna buah iblis. Selanjutnya ada Brook. Salah satu impian Brook sudah tercapai di Pulau Egghead. Dia sudah bisa melihat celana dalam para wanita tanpa harus meminta mereka untuk memperlihatkannya. Power up yang mungkin didapatkan oleh Brook juga akan berhubungan dengan senjata gelembung perisai tersebut. Kelebihan dari gelembung perisai tersebut terdapat dari segi pertahanannya dan kurang efektif jika digunakan untuk menyerang. Bagaimana jika gelembung perisai itu dikombinasikan dengan teknik es milik Brook? Akan sangat gila ketika Brook bisa menciptakan bentuk apapun dan membekukan gelembung tersebut, serta dia gunakan untuk menyerang. Pasti dampak serangannya akan lebih besar lagi. Selanjutnya adalah Nico Robin. Setelah mendapatkan pelatihan dari pasukan revolusioner, kemampuan bertarung Robin semakin di depan. Namun kelemahan yang dimiliki oleh Robin masihlah sama sampai saat ini. Apa itu? Tubuh asli Robin akan terluka jika bagian tubuh yang dihasilkan dari kekuatan buah iblisnya diserang. Bagaimana jika tubuh cloningannya dilapisi dengan Bubble Shield? Pasti tak akan bisa terluka. Selanjutnya untuk Jinbe, Sanji, dan Zoro, sepertinya sementara ini tak memerlukan power up jika lawannya masih selevel Vice Admiral. Dan yang terakhir adalah Luffy. Dia akan melawan Admiral Kizaru. Mungkin dalam pertarungan yang sengit ini, kemampuan dari Gear 5 Luffy yang sebenarnya akan semakin terlihat jelas. Contohnya saja ketika dia bertarung melawan Rob Lucci. Luffy mampu menciptakan kacamata dari rambutnya, sehingga pertarungannya melawan Admiral Kizaru pasti akan sangat membagongkan. Gratis dan bisa langsung ditarik. Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya.
Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan-guynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Yos, nakama, itulah video mengenai power up dari bajak laut topi jerami di Pulau Egghead. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.